Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada detik ini di hari Ramadan ke-17 kita masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam bekerja sebagai ASN atau aktivitas lain yang kita lakukan, biasanya banyak di antara kita mengidolakan atau meneladani seseorang untuk dijadikan teladan. Seperti contohnya, misalkan kita sebagai ASN gitu ya, kita mengidolakan Ibu Sri Mulyani. Apa yang diarahkan, apa yang disampaikan, kita laksanakan dengan penuh semangat. Bahkan mungkin di antara kita ada yang menyukai apa yang disukai oleh Ibu Sri Mulyani. Atau mungkin kan kita juga ada aktivitas lain. Misal kita sering futsal gitu ya. Dan kita mengidolakan Lionel Messi. Kita meneladani apa yang dilakukan Messi, bagaimana cara dia menggiring, mencetak gol, bahkan sampai selebrasi gitu ya. Seperti ini. Mungkin di balik layar ada yang protes, itu Mas bukan Messi, itu Ronaldo. Mohon maaf ya kalau salah. Putus suaranya ya? Atau mungkin di antara saudaraku sekalian juga ada yang mengidolakan juru memasak, biasanya ibu-ibu gitu ya. Bagaimana resepnya, bumbunya gitu ya, sehingga sampai masakan terhidang gitu ya. Dan salah satunya misalkan saudaraku sekalian mengidolakan Chef Yogi Gustaman gitu ya. Ada yang kenal? Chef Yogi Gustaman? Nggak ada ya. Itu teman kantor saya. Dia adalah idola bagi istrinya. Tapi hadirin sekalian, ada satu orang manusia yang sangat capable, yang sangat sempurna, yang paket lengkap dalam berbagai profesi, seperti dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah datang kepada kalian suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap kedatangan hari kiamat dan senantiasa mengingat Allah. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, tafsir ringkas, dijelaskan suri tauladan dalam diri Rasul itu dalam berbagai hal. Rasul itu adalah pimpinan tertinggi di negara, pimpinan tertinggi di agama, dan panglima di medan perang. Kemudian Rasul juga seorang bapak, seorang suami, dan seorang anggota dari masyarakat. Dan karena waktu yang terbatas, kita akan meneladani salah satu terkait kesederhanaan beliau. Dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Hakim, Ibnu Hibban dan Ahmad, diceritakan suatu ketika Umar bin Khattab berkunjung menemui Rasulullah SAW di kamar beliau. Kemudian Umar mendapati Rasul sedang berbaring di atas tikar pelepah kurma yang usang. Kemudian ujung-ujungnya itu sudah lusuh. Dan ketika melihat lemari, hanya ada sedikit gandum. Kemudian Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya, hingga air mata menetes ke lantai. Kemudian Rasul menanyakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Ibnu Khattab, mengapa engkau menangis?" Umar bin Khattab kemudian menyampaikan, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku melihat seorang Habibullah, seorang kekasih Allah, seorang pimpinan tertinggi agama Islam, negara, tidur di atas tikar yang sudah usang. Bahkan
bekasnya itu sampai membekas di belikat. Tikarnya itu membekas di belikat. Terlihat. Bagaimana aku tidak sedih? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Umar, kebaikan kepada raja-raja Kisra itu dipercepat datangnya. Sementara kebaikan untuk kaum kita itu ditunda hingga hari akhir. Bagaimana? Apakah engkau rela hari kiamat untuk kita? Apakah engkau rela hari akhirat untuk kita dan kebaikan di dunia untuk mereka? Kemudian Umar menjawab, aku rela ya Rasulullah. Dari hidup sederhana tersebut, Rasulullah menyampaikan bahwa kita harus hidup sederhana, walaupun dalam keadaan yang lapang. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari kita, Rasulullah itu kan nggak kaya. Wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah itu kaya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu ketika melamar Siti Khadijah, itu menggunakan mahar 20 unta muda betina. Yang kalau kita konversikan ke dalam rupiah saat ini, kurang lebih sekitar 1 miliar sekian. Bagaimana tidak kaya Rasulullah SAW? Walaupun beliau dalam keadaan kaya, seorang panglima perang, seorang pemimpin tinggi negara, seorang pemimpin tinggi agama, tapi beliau hidup sederhana. No for flexing, and yes for following Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita ikuti hidup sederhana dari Rasulullah SAW, walaupun kita dalam keadaan yang lapang, walaupun kita dalam keadaan yang diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.